Bab 29. Peristiwa sejarah dalam Alkitab. Dalam bab ini, kami akan meninjau beberapa peristiwa penting yang akan Anda temui dalam Alkitab. 29.1. Penciptaan. Ayat pertama dalam Alkitab memberitahu kita bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit, bumi, segala sesuatu yang ada di bumi termasuk tumbuhan, hewan, burung, ikan, dan manusia. Kita belajar bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang kita lihat. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan atau karena evolusi. Anda bukan sebuah kecelakaan. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang terjadi secara kebetulan. Anda diciptakan secara unik dan menakjubkan. Mengapa hal ini menjadi hal pertama yang kita baca di dalam Alkitab? Menurut saya, hal ini terjadi karena apa yang Anda percayai tentang penciptaan akan berdampak pada semua hal lain yang Anda baca dan pahami tentang Tuhan. Jika Anda benar-benar percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Maha Kuasa dan satu-satunya pencipta, maka semua hal lain dalam Alkitab akan masuk akal dan relatif mudah untuk Anda pahami. Itu karena Anda sudah memahami dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan mampu melakukan apapun. Saya pikir ini juga merupakan hal pertama yang kita pelajari tentang Tuhan, karena itulah yang paling sering diserang setan dengan kebohongan dan tipu muslihatnya. Setan tidak ingin Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, bahwa Dia mengendalikan semuanya dengan sempurna, atau bahwa Dia juga menciptakan setan. Tidak, setan ingin Anda mempercayai kebohongannya, bahwa Tuhan tidak ada, bahwa alam semesta diciptakan oleh peristiwa acak, bahwa Anda berevolusi dari lumpur luar angkasa dan kera, dan tidak ada yang namanya surga, neraka, atau setan. Jadi Tuhan menempatkan kebenaran di halaman depan untuk melawan penipuan setan tersebut. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan siang dan malam. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di permukaan samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan berkata, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Tuhan melihat terang itu, dan melihat bahwa terang itu baik. Tuhan memisahkan terang dari kegelapan. Tuhan menyebut terang itu siang dan kegelapan yang disebutnya malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1:2-5. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan langit. Allah berfirman, "Biarlah ada hamparan di tengah-tengah air, dan biarlah itu memisahkan air dari air." Tuhan menyebut langit yang luas. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1:6-8. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Allah berfirman, "Biarlah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah daratan kering muncul." Dan memang begitu. Tuhan menyebut tanah yang kering itu bumi, dan kumpulan air yang berkumpul itu disebutnya lautan. Tuhan melihat bahwa itu baik. Allah berfirman, "Biarlah bumi menghasilkan rumput, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang berbiji di dalamnya, di bumi." Dan memang begitu. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1:9-11, 13. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Allah berfirman, "Jadilah penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Dan biarlah itu menjadi tanda untuk menandai musim, hari, dan tahun." Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yaitu benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang hari, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dia juga menciptakan bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kejadian 1:14, 16, 19. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan kehidupan laut dan burung. Allah berfirman, "Biarlah air berlimpah dengan makhluk hidup, dan biarlah burung-burung terbang di atas bumi di hamparan langit yang terbuka. Jadilah petang dan jadilah pagi." Itulah hari kelima. Kejadian 1:20-23. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan manusia dan hewan. Tuhan menciptakan manusia dari bumi menurut gambarnya sendiri. Pada hari ketujuh, Tuhan telah menyelesaikan ciptaannya, jadi Dia beristirahat.
Pada hari ketujuh Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaannya yang telah dia lakukan. Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ia beristirahat dari segala karya penciptaan yang telah dilakukannya. Kejadian 2:2-3. 29,2. Kejatuhan. Kejatuhan disebut juga dosa Adam atau dosa asal dan mengacu pada dosa pertama yang dilakukan manusia. Disebut kejatuhan karena saat itulah Adam dan Eva terjatuh dari kasih karunia Tuhan. Galatia 5:4. Mereka terjatuh atau kehilangan posisinya di taman bersama Tuhan. Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa dicobai setan dan memakan buahnya. Dia kemudian memberikannya kepada Adam yang mengambilnya dengan bebas dan memakannya. Begitu mereka berdosa, mata mereka terbuka. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa dan terpisah dari Tuhan. Mereka bahkan bersembunyi dari Tuhan. Mereka tidak bisa lagi tinggal di Eden dan dibuang ke bumi. Anda tahu, jika mereka terus tinggal di taman dan makan dari pohon kehidupan lagi, mereka akan tetap berada dalam keadaan berdosa selamanya. Hal ini akan membuat mereka masuk neraka karena dosa memisahkan kita dari Allah dan menghalangi kita untuk tinggal bersamanya. Betapa mengerikannya hal itu. Mereka harus diusir dan tubuh mereka pada akhirnya akan mati. Tuhan memerintahkan Adam, manusianya, untuk tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan Yahweh mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk digarap dan dipelihara. Tuhan Allah memerintahkan manusia itu, katanya, "Setiap pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Fatau pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati." Kejadian 2:15-17. Adam dan Hawa sama-sama berbuat dosa di taman dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dalam ayat-ayat ini, ular adalah setan, perempuan adalah Hawa, dan suaminya adalah Adam. Ular itu lebih licik dari binatang apapun di padang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Katanya kepada perempuan itu, "Benarkah Allah berfirman, buah pohon apapun di taman ini jangan kamu makan?" Wanita itu berkata kepada ular itu, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Allah telah berfirman, jangan memakannya, jangan menyentuhnya, jangan sampai kamu mati." Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu tidak akan benar-benar mati, karena Allah mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat." Ketika wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan enak dipandang, dan bahwa pohon itu menarik hati orang, maka dia mengambil sebagian buahnya dan memakannya. Kemudian dia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3:1-6. Mata Adam dan Hawa terbuka, dan mereka bersembunyi dari Tuhan. Lalu Allah mengutus mereka keluar dari taman itu. Dalam ayat-ayat ini, mereka mengacu pada Adam dan Hawa. Mata mereka terbuka, dan mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjahit daun ara dan membuat penutup bagi diri mereka sendiri. Mereka mendengar suara Tuhan Yahweh berjalan di taman pada hari yang sejuk, dan pria serta istrinya menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan Yahweh di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah berfirman, "Lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Sekarang supaya dia tidak mengulurkan tangannya, lalu mengambil pohon kehidupan itu, lalu memakannya, dan hidup selama-lamanya, maka Tuhan Allah mengutus dia keluar dari Taman Eden, untuk menggarap tanah dari mana dia diambil. Jadi dia mengusir pria itu. Dan dia menempatkan kerub di sebelah timur Taman Eden, dan pedang menyala yang berputar ke segala arah, untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan." Kejadian 3:7-8. 22-24. 29,3. Kutukan. Setelah Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, Tuhan mengutuk bumi dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Tuhan berkata, tanah akan menumbuhkan duri bagi Adam, dan Hawa akan merasakan sakit saat melahirkan. Tuhan juga mengutuk ular, dan bersamaan dengan itu, semua ternak dan binatang. Allah kemudian menaruh permusuhan antara manusia dan binatang.
Jadi, kita melihat bahwa kutukan tersebut berdampak pada seluruh ciptaan Tuhan. Ingatlah bahwa akibat dosa adalah kematian. Itulah yang dibawa oleh dosa ke bumi melalui kutukan, demakan dan membusuk. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat Tuhan mengutuk tanah tersebut. Ia akan menumbuhkan duri dan membutuhkan kerja keras dan berkeringat untuk menghasilkan makanan. Tuhanlah yang berbicara kepada Adam. Kepada Adam dia berkata, "Karena kamu telah mendengarkan suara istrimu dan telah makan dari pohon yang aku perintahkan kepadamu dengan mengatakan, 'Jangan memakannya, tanah dikutuk demi kamu. Kamu akan memakannya dengan susah payah sepanjang hidupmu. Itu akan menghasilkan duri dan rumput duri bagimu. Dan kamu akan memakan tumbuh-tumbuhan di ladang. Kamu akan makan roti dengan berpeluh di wajahmu sampai kamu kembali ke tanah, karena kamu telah dikeluarkan darinya.'" Kejadian 3, 17-19. Tuhan mengutuk ular, ternak, dan segala binatang. Dia menjadikan permusuhan antara binatang dengan manusia dan antara setan dengan manusia. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan sedang berbicara kepada ular yang kita kenal sebagai setan. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena kamu telah melakukan hal ini, terkutuklah kamu melebihi segala binatang ternak dan segala binatang di padang. Kamu akan berjalan dengan perutmu, dan kamu akan makan debu sepanjang hidupmu. Aku akan membuat permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3, 14-15. Permusuhan antara manusia dan hewan ini dijelaskan lebih lanjut dalam percakapan antara Tuhan dan Nuh. Setelah air bah, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan seluruh ciptaan di mana Dia berjanji tidak akan menghancurkan segala sesuatu di bumi dengan air bah lagi. Bagian dari perjanjian ini menegaskan bahwa kutukan antara manusia dan hewan masih berlaku. Lihatlah bagaimana dikatakan bahwa rasa takut dan takut terhadapmu akan menimpa setiap binatang. Allah memberkati Nuh dan putra-putranya dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Rasa takut dan gentar terhadapmu akan menimpa segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut akan diserahkan ke dalam tanganmu. Mengenai aku, lihatlah, aku mengadakan perjanjianku denganmu, dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, burung-burung, ternak, dan segala binatang di bumi yang bersamamu, dari segala yang keluar dari bahtera, bahkan segala binatang di bumi." Kejadian 9, 1-2, 9-10. Saya tahu Anda ingin mengakhiri kutukan ini. Ini akan menjadi saat damai, istirahat, kegembiraan, dan tidak ada lagi kesedihan atau kesakitan. Saat di mana kematian dan pembusukan tidak ada lagi. Dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa seluruh ciptaan mengeluh karena kerinduan untuk diubah. Bertentangan dengan keinginannya, seluruh ciptaan menjadi sasaran kutukan Tuhan. Namun dengan penuh harapan, ciptaan menantikan hari ketika mereka akan bergabung dengan anak-anak Allah dalam kebebasan yang mulia dari kematian dan pembusukan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk masih mengerang seperti kesakitan melahirkan anak. Dan kita, orang-orang beriman, juga mengeluh meskipun kita mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita sebagai gambaran awal kemuliaan di masa depan. Karena kita rindu tubuh kita dilepaskan dari dosa dan penderitaan. Kita pun menantikan hari di mana Tuhan akan memberikan kita hak penuh sebagai anak angkat-Nya, termasuk tubuh baru yang dijanjikannya kepada kita. Roma 8, 20-23. Terjemahan Hidup Baru. Hari ini akan datang setelah masa kesusahan besar dan setelah 1000 tahun pemerintahan Yesus di bumi selama 1000 tahun. Tuhan akan memulihkan bumi dan langit serta menjadikan segala sesuatunya baru. Kutukan itu tidak akan ada lagi. Yohanes, murid Yesus, menggambarkan hal itu kepada kita dalam ayat-ayat ini. "Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, 'Lihatlah, tempat tinggal Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka. Tidak akan ada kutukan lagi.
Wahyu 21, 1-3, 22, 3. Inilah gambaran hidup tanpa kutukan. Serigala akan tinggal bersama anak domba, dan macan tutul akan tidur bersama anak kambing, anak sapi, anak singa, dan anak sapi yang gemuk. Dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Mereka tidak akan melukai atau membinasakan di seluruh gunung suciku. Fatau bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Yahweh. Yesaya 11, 6, 9. 29,4. Hukum. Salah satu hal pertama yang Tuhan lakukan bagi umat pilihannya, Israel, adalah memberi mereka hukum. Ini adalah aturan Tuhan. Hukum ini mencakup apa yang kebanyakan orang kenal sebagai 10 perintah Allah. Dia memberi Israel hukum untuk menunjukkan betapa mustahilnya bagi kita untuk hidup berdasarkan hukum tersebut. Yang dilakukannya hanyalah menunjukkan masalah dosa kita dan kebutuhan kita akan seorang penyelamat. Anda mungkin berpikir, Anda telah menaati semua perintah karena Anda tidak membunuh, mencuri, atau melakukan perzinahan. Bukan itu masalahnya. Anda tahu, para pemimpin agama pada masa pelayanan Yesus mengatakan hal yang sama. Jadi Yesus menunjukkan bahwa bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan adalah dosa. Yesus menggunakan contoh perzinahan dan berkata bahwa memikirkan atau bernafsu terhadap seseorang juga dianggap sebagai dosa. Itu karena perilaku berdosa kita dimulai dari dalam diri kita dengan sebuah pikiran. Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Pertama, jangan punya Tuhan lain. Kedua, jangan membuat berhala apapun. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, menguduskan hari Sabat atau hari ketujuh. 5, hormati orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan berbohong. Dan 10, jangan mengingini. Allah mengucapkan semua firman ini, bersabda, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala atau patung apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan menyalahgunakan nama Yahweh Allahmu. Ingatlah hari Sabat, jagalah kesuciannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anda tidak boleh membunuh. Anda tidak boleh melakukan perzinahan. Anda tidak boleh mencuri. Jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah tetanggamu. Jangan mengingini istri sesamamu, atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu." Keluaran 20, 1, 3-4, 7-8, 12-17. Dalam ayat-ayat ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa pelanggaran hukum lebih dari sekedar melakukan perbuatan dosa. Ia juga sedang memikirkannya. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5, 27-28. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa kita tidak bisa menjadi benar di hadapan Allah jika kita menaati hukum. Kita tidak akan pernah berhasil dalam hal itu. Kita harus beriman kepada Yesus. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya dengan melakukan apa yang diperintahkan hukum. Hukum hanya menunjukkan kepada kita betapa berdosanya kita. Namun sekarang Tuhan telah menunjukkan kepada kita cara untuk berbaikan dengan Dia tanpa menaati persyaratan hukum, seperti yang dijanjikan dalam tulisan Musa dan para nabi dahulu kala. Kita dibenarkan di hadapan Allah dengan beriman kepada Yesus Kristus, dan ini berlaku bagi semua orang yang beriman, tidak peduli siapa kita. Lalu, jika kita menekankan iman, apakah ini berarti kita bisa melupakan hukum? Tentu saja tidak. Faktanya, hanya ketika kita memiliki iman, barulah kita benar-benar memenuhi hukum. Roma 3, 20-22-31, terjemahan hidup baru. 29,5. Kedatangan Yesus yang pertama. Ini mengacu pada periode waktu Yesus pertama kali berada di bumi. Ini mencakup kelahiran Yesus secara fisik, pelayanan dan mukjizatnya, dan kemudian kematian dan kebangkitannya. Keempat kitab Injil dalam Alkitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memberikan penjelasan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Kelahirannya, kematiannya, dan beberapa peristiwa dalam hidupnya telah dinubuatkan jauh sebelum ia dilahirkan.
Inilah salah satu alasan kita dapat mempercayai Alkitab, penggenapan nubuatan. Saya tidak berbicara tentang omong kosong samar yang Anda dengar dari paranormal modern. Nubuatan-nubuatan ini sangat spesifik dan merupakan hal-hal yang tidak dapat diatur oleh manusia. Lihat bagian 6 untuk informasi lebih lanjut tentang hal itu. Yesus datang pertama kali untuk melakukan kehendak Ayahnya Tuhan. Kehendak Tuhan adalah siapapun yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yesuslah yang berbicara di sini. Sebab aku turun dari surga bukan untuk menuruti kehendakku sendiri, melainkan untuk menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Ini adalah kehendak Bapa-Ku yang mengutus aku, bahwa dari semua yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan kehilangan apapun, tetapi harus membangkitkan Dia pada hari terakhir. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Yohanes 6, 38-40. Pada kedatangan Yesus yang pertama, Dia tidak datang untuk membawa perdamaian. Yesus berkata dalam ayat di bawah ini bahwa Dia datang membawa pedangnya. Ingatlah bahwa perkataannya adalah pedang kebenaran. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk mengirimkan perdamaian ke bumi. Aku datang bukan untuk mengirimkan perdamaian, melainkan pedang. Matius 10:34. Yesus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa Dia datang untuk menggenapi nubuatan tentang Dia. Jangan berpikir bahwa saya datang untuk menghancurkan hukum atau para nabi. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memenuhi. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, tidak ada satu huruf pun yang terkecil atau satu coretan pena yang kecil pun yang akan hilang dari hukum, sampai segala sesuatunya terjadi. Matius 5:17-18. Beliau juga datang agar mereka yang buta dapat melihat kebenaran. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan bahwa mereka yang melihat bisa menjadi buta. Yohanes 9:39. Yesus datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Karena itu Pilatus masuk lagi ke dalam praetorium, memanggil Yesus dan berkata kepadanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku ada di dunia ini, maka hamba-hambaku akan berperang, agar aku tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tapi sekarang kerajaanku bukan dari sini. Maka Pilatus berkata kepadanya, apakah engkau seorang raja? Yesus menjawab, kamu berkata bahwa aku adalah seorang raja. Untuk alasan inilah aku dilahirkan, dan untuk alasan inilah aku datang ke dunia, agar aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berada pada kebenaran mendengarkan suaraku. Yohanes 18:33-36-37. 29,5,1. Kelahiran Yesus. Ini mengacu pada kelahiran Yesus secara fisik di bumi. Dia tidak mengalami kelahiran biasa. Karena Dia adalah putra Tuhan, Dia mempunyai kelahiran yang sesuai dengan keilahiannya. Ia dilahirkan dari seorang perawan. Saya tahu itu terdengar mustahil. Itu untuk kita, tapi bukan untuk Tuhan yang bisa berbuat apa saja. Roh Kudus menghamili ibu kandung Yesus, Maria. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sepenuhnya Tuhan namun sepenuhnya manusia. Acara ini dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia pada hari Natal. Inilah kisah kelahiran Yesus yang ajaib. Kini di bulan ke-6, malaikat Jibril diutus Tuhan ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Setelah masuk, malaikat itu berkata kepadanya, bergembiralah, kamu yang sangat disayangi, Tuhan besertamu. Berbahagialah kamu di antara para wanita. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Maria, karena kamu telah mendapat kasih karunia dari Allah. Lihatlah, kamu akan mengandung dalam rahimmu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberinya takhta Daud, ayahnya, dan dia akan memerintah atas kaum Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan ada habisnya. Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana ini bisa terjadi, padahal aku masih perawan? Malaikat menjawabnya,
Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Oleh karena itu pula, yang kudus yang lahir darimu akan disebut anak Allah. Sebab tidak ada sesuatu pun yang difirmankan Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Lukas 1, 26-28, 30-35, 37. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebab di dalam Kristus hidup seluruh kepenuhan Allah di dalam tubuh manusia. Kolose 2, 9 terjemahan hidup baru. Ingatlah hal ini, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan dijadikan dalam kemiripan dengan laki-laki. Dan ketika didapati dalam wujud manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ya, mati di kayu salib. Filipi 2, 5-8. 29,5,2. Pelayanan Yesus. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia memulai pelayanannya di bumi ketika dia berusia sekitar 31 tahun. Dia melakukan banyak hal pada masanya, termasuk berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, melakukan mukjizat seperti membangkitkan orang mati, dan meramalkan kejadian di masa depan. Pelayanannya berlangsung sekitar 3 tahun, berakhir tidak lama setelah kebangkitannya ketika ia kembali ke surga. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Pepatah ini benar dan patut diterima semua, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Timotius yang pertama 1:15. Yesus berkhotbah tentang pertobatan dari dosa dan memberitahu orang-orang bahwa kerajaannya akan datang. Dia mulai berkhotbah setelah berada di padang gurun ketika dia dicobai oleh iblis, setan. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, para malaikat datang dan melayani dia. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 4, 1, 11, 17. Yesus mengajarkan kitab suci, firman Tuhan, firman-Nya. Kemudian, di tengah perayaan, Yesus pergi ke bait suci dan mulai mengajar. Orang-orang terkejut ketika mendengarnya. Bagaimana dia bisa tahu banyak padahal dia belum dilatih? Mereka bertanya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pesanku bukanlah pesanku sendiri, itu berasal dari Tuhan yang mengutus aku." Yohanes 7, 14-16. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus berangkat dari sana dan mendekati Danau Galilea. Dan dia naik ke gunung dan duduk di sana. Banyak orang datang kepadanya, membawa serta orang-orang yang timpang, buta, bisu, cacat, dan banyak lagi lainnya. Dan mereka meletakkan mereka di depan kakinya. Ia menyembuhkan mereka, sehingga orang banyak heran ketika mereka melihat orang bisu berbicara, orang yang luka disembuhkan, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 15, 29-31. Yesus melakukan mukjizat seperti menghidupkan kembali orang mati. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah orang yang pergi ke sebuah kota bernama Nain. Segera setelah itu dia pergi ke sebuah kota bernama Nain. Banyak murid-muridnya, serta sejumlah besar orang ikut bersamanya. Ketika ia sudah dekat dengan pintu gerbang kota, tampaklah seorang laki-laki mati diusung keluar, anak laki-laki satu-satunya dari ibunya, yang seorang janda. Banyak orang di kota itu bersamanya. Ketika Tuhan melihatnya, dia merasa kasihan padanya, dan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dia mendekat dan menyentuh peti mati itu, dan para pengusungnya berdiri diam. Dia berkata, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang yang sudah mati itu duduk dan mulai berbicara, dan dia memberikannya kepada ibunya. Ketakutan menguasai semua orang, dan mereka memuliakan Tuhan dengan mengatakan, "Seorang nabi besar telah muncul di antara kita, dan Tuhan telah mengunjungi umat-Nya." Lukas 7, 11-16. Yesus menubuatkan kejadian-kejadian di masa depan, termasuk kematian dan kebangkitannya sendiri. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Matius 16:21. Faktanya, Yesus melakukan begitu banyak hal selama ia berada di bumi, sehingga dunia bahkan tidak dapat memuat kitab-kitab tersebut jika semuanya sudah dituliskan. Beginilah cara Yohanes, murid Yesus, menjelaskan hal itu. Ada juga banyak hal lain yang Yesus lakukan, yang jika semuanya ditulis, saya kira bahkan dunia ini sendiri tidak akan mempunyai ruang untuk buku-buku yang akan ditulis. Yohanes 21:25. 29,5,3. Kematian Yesus. Anda mungkin pernah mendengar banyak orang mengatakan bahwa kelompok masyarakat tertentu atau negara tertentu membunuh Yesus. Itu hanya sebagian yang benar. Yesus datang ke dunia untuk mati demi dosa-dosa Anda. Dia rela membiarkan dirinya dibunuh. Dia mengorbankan kehidupan duniawinya agar Anda bisa memperoleh kehidupan kekal. Yesus disalib di kayu salib oleh orang Romawi atas perintah para pemimpin agama Yahudi yang menuduhnya melakukan penistaan agama karena dia mengatakan dia adalah Tuhan. Dia meninggal dengan kematian yang paling mengerikan, kematian yang pantas bagi kita yang berdosa, namun bukan Tuhan yang sempurna dan kudus. Dia menderita semuanya hanya untukmu. Itulah betapa dia mencintaimu. Dengan percaya bahwa dia menanggung segala dosa Anda dan mati di kayu salib untuk Anda bisa diselamatkan. Yesus membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa dia bukanlah manusia biasa, melainkan Tuhan sendiri ketika dia mengalahkan kematian dan dibangkitkan. Yesus mati dengan cara disalib, maka Yesus keluar dengan mengenakan mahkota duri dan pakaian ungu. Pilatus berkata kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan para petugas melihat dia, mereka berteriak katanya, "Salibkan, menyalibkan." Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, karena menurutku tidak ada dasar untuk menuduh dia." Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum kami dia harus mati, karena dia menjadikan dirinya anak Allah." Maka ia menyerahkan dia kepada mereka untuk disalib. Jadi mereka mengambil Yesus dan membawanya pergi. Dia keluar sambil memikul salibnya ke tempat yang disebut tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, di mana mereka menyalibnya, dan bersamanya dua orang lainnya, di kedua sisi, dan Yesus di tengah. Setelah itu, Yesus, ketika melihat segala sesuatunya telah selesai, dan agar kitab suci digenapi, berkata, "Aku haus." Ketika Yesus menerima cuka itu, ia berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan semangatnya. Yohanes 19, 5-7, 16-18, 28, 30. Yesus disalibkan karena dosa-dosa Anda. Dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Rasul Paulus menggambarkan hal itu dalam ayat-ayat ini. "Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." 1 Korintus 15, 3-4. Yesus rela mati untukmu karena dia mencintaimu. Yesuslah yang berbicara di sini. "Sebab itu Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku, supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak ada yang mengambilnya dariku, tapi aku sendiri yang meletakkannya. Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Saya menerima perintah ini dari Bapa saya." Yohanes 10, 17-18. 29,5,4. Kebangkitan Yesus. Benar sekali, Yesus dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya. Dia tidak tetap mati. Dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dengan menaklukkan kematian. Dia menampakkan diri kepada ratusan orang setelah kebangkitannya. Anda tahu, jika Yesus tidak dibangkitkan, semua yang dia katakan tidak akan berarti. Dia hanya akan menjadi pria baik yang melakukan beberapa hal keren seperti salah satu nabi. Kebangkitannya menunjukkan bahwa kita dapat mempercayai semua yang ia katakan dan lakukan. Kita dapat percaya bahwa dia mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Kita dapat percaya bahwa dia benar-benar datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Setelah Yesus dibangkitkan, dia kembali ke surga tempat dia memerintah sejak saat itu. Kita bisa menaruh kepercayaan kita padanya karena dia masih hidup.
Kebangkitannya dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia pada hari Paskah. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Sekelompok wanita yang mengikutinya datang ke makamnya terlebih dahulu. Lukas, murid Yesus, menggambarkan hal itu di sini. Tetapi pada hari pertama minggu itu, ketika fajar menyingsing, mereka dan beberapa orang lainnya datang ke makam sambil membawa rempah-rempah yang telah mereka siapkan. Mereka mendapati batu terguling dari kubur. Mereka masuk ke dalam dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka sangat bingung mengenai hal ini, tampaklah dua orang laki-laki berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilauan. Karena ketakutan, mereka menundukkan wajah mereka ke tanah. Mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, namun telah bangkit. Ingat apa yang dia katakan kepadamu ketika dia masih di Galilea. Mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia berdosa dan disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit kembali." Lukas 24, 1-7. Yesus menaklukkan kematian. Juru selamat kita, Kristus Yesus, yang menghapuskan kematian dan membawa kehidupan serta keabadian melalui kabar baik. Timotius kedua, 1:10. Setelah Yesus dibangkitkan, ia menampakkan diri kepada sekelompok orang, bahkan sebanyak 500 orang sekaligus. Rasul Paulus memberikan penjelasan mengenai hal itu dalam ayat-ayat ini. Tertidur artinya meninggal, sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, lalu ke-12. Kemudian dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, yang sebagian besar masih tinggal sampai sekarang, tetapi beberapa juga sudah tertidur. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir, mengenai anak yang lahir pada waktu yang salah, dia juga menampakkan diri kepadaku. 1 Korintus 15, 3-8. Rasul Paulus memberitahu kita mengapa kebangkitan Yesus membuat perbedaan besar. Jika Yesus tidak bangkit, semua khotbahnya akan sia-sia dan kita mati dalam dosa-dosa kita. Tapi dia telah dibangkitkan. Jadi itu berarti kita akan dibangkitkan juga. Tertidur artinya meninggal. Sekarang jika Kristus diberitakan bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus belum dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman Anda. Ya, kami juga didapati sebagai saksi palsu tentang Tuhan, karena kami bersaksi tentang Tuhan bahwa Dia membangkitkan Kristus, yang tidak Dia bangkitkan. Jika memang demikianlah orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman Anda, dan kamu masih dalam dosamu. Kemudian mereka juga yang tertidur di dalam Kristus telah binasa. Jika kita hanya berharap kepada Kristus dalam hidup ini, maka kita adalah orang yang paling malang di antara manusia. Namun kini Kristus telah bangkit dari kematian. Ia menjadi buah sulung dari orang-orang yang tertidur. Tetapi masing-masing menurut urutannya masing-masing, Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang menjadi milik Kristus pada saat kedatangannya. 1 Korintus 15, 12-20-23. Yesus Tuhan ada di surga dan memerintah bersama Allah. Maka Tuhan setelah ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16, 19.